Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Baik, tema kita pada subuh ini masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa Pak? 8283 ya. Insyaallah pada hari ini kita akan bahas dua ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan mau'izah hasanah dari ayat-ayat ini. Mari kita baca bersama ayat 82 sampai 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. والذين آمنوا, adapun orang-orang yang telah beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang telah beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini adalah kebalikan dari ayat sebelumnya, ayat 81, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bala man kasaba, ya, tidak demikian, barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, banyak melakukan dosa, ya, bergelimang dosa dia, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya. Nah, ini memang di dunia ini hanya ada dua pilihan saja sebenarnya. Pilihan jalan pada kebaikan atau pilihan jalan keburukan. Wa hadainahun najdain, kami berikan dua jalan, jalan baik, jalan buruk. Tinggal manusia memilih
dengan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jalan mana yang akan dia tempuh, ya, kebaikan atau keburukan. Masing-masing memiliki konsekuensinya. Nah, ayat setelahnya itu masih menceritakan tentang Bani Israel, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menyampaikan ayat ini kepada orang-orang Yahudi untuk mengingat-ingat kembali apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perjanjikan dengan orang-orang Bani Israel, agar diingat dan jangan diikuti kembali. Apa bunyi ayatnya? Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji. Akhadna, kami telah mengambil janji. Nah, ini diantara ajaran Bani Israel, ajaran yang disampaikan kepada Bani Israel oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata ajarannya ini pula yang menjadi, ya, syariat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, la ta'buduna illallah. Jadi ternyata dulu itu ya berjanji Bani Israel itu tidak akan pernah menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dia akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wazil kurba, berbuat baik pada kerabat, kerabat dekat atau kerabat jauh. Wal yatama, berbuat baik pada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu, dan katakanlah linnasi, kepada manusia, husna, perkataan-perkataan yang baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Lalu kemudian apa kata Allah? Summa tawallaitum min illa qalilam minkum. Kemudian setelah itu kalian berpaling, kecuali hanya sedikit di antara kalian, dari melaksanakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Wa antum mu'ridun, dan kalian senantiasa berpaling, mu'rid. Nah, ayat ini insyaallah kita bahas. Dan ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang sama seperti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang disampaikan kepada kaumnya. Ya, karena memang agama, kita tahu bersama bahwa agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu satu saja, yaitu agama Islam. Visinya satu juga, yaitu adalah beribadah kepada Allah, ya, menegakkan tauhid, mengesahkan Allah, ya, kemudian apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ayat ini adalah bagian dari ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Dan ini pula yang kemudian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umatnya. Ini disampaikan supaya apa? Umat Islam tidak seperti Bani Israel dan orang-orang Yahudi yang senantiasa berpaling dari ajaran yang baik ini. Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Dalam kehidupan ini jangan pernah kalian, kita semuanya, menyembah, beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah. Ini tujuannya adalah dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah.
ya, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuai dengan proses penciptaannya. Karena banyak orang sudah mulai lupa dari awal mula, ya, tujuan awal dari diciptakannya manusia. Ya. Artinya lupa dengan awal tujuannya. Kalau udah lupa dengan awal tujuannya, maka ini nanti bermasalah, keluar dari kefitrahannya. Jadi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikut-ikutan dengan ibadah agama lain. Sebagaimana dalam surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyampaikan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Katakan, wahai orang-orang kafir yang tak beriman, la a'budu ma ta'budun. Ya. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya kan? Dan kalian juga tak boleh menyembah apa yang saya sembah. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, maka tak boleh ya ikut-ikutan dengan agama lain. Nah, inilah sebagai penentu, sebenarnya adalah penentu, ibadah ini adalah sebagai penentu pembeda antara seorang muslim dengan agama lainnya. Nah, puncak daripada itu, orang bisa beribadah kalau dia sudah bisa membaca 2 kalimat syahadat. Baru dia bisa beribadah Islam. Itu kuncinya, 2 kalimat syahadat. Sebagian orang mengatakan, kan ini berbuat baik. Kalau agama lain berbuat baik, bagaimana? Apakah diterima amal baiknya? Nah, di dalam banyak ayat disebutkan nanti itu seperti habaan mansura. Itu seperti fata morgana. Amal-amal kebaikan yang dilakukannya ketika di dunia itu seperti fata morgana. Di akhirat kelak tak ada bentuknya. Kenapa? Karena tak ada cantolannya. Ibarat kita, ya, anak-anak kita sekolah atau belajar di kampus, ya, kan harus daftar dulu, login dulu kan, daftar dulu. Kalau seandainya ada di kampus jurusan S1 dilaksanakannya pembelajaran, lalu kemudian ada orang luar, kemudian masuk saja di kelas, mendengarkan sampai 4 tahun, bahkan belajar terus 24 jam. Kira-kira di akhir dapat nilai, dapat ijazah tidak? Ketika dia bertanya, kenapa pas di akhir orang wisuda semuanya, kenapa saya tak dapat nilai, tak dapat ijazah? Padahal saya sudah belajar banyak, 24 jam, tak pernah absen. Bahkan lebih rajin daripada anak-anak yang kuliah itu. Tapi dia tak dapat ijazah, bahkan namanya pun tak ada. Di daftar apa? Alumni yang lulus. Akhirnya dia protes, dia kan? Protes ke siapa? Ya ke kampus, pihak kampus. Kenapa nama saya tak ada? Padahal saya belajar. Nah, tinggal orang kampus bilang, ente daftar enggak? Udah pernah login enggak? Pernah daftar enggak? Enggak, hanya ikut pelajaran aja. Enggak diakui kan? Enggak diakui. Walaupun dia banyak belajar juga. Ya kenapa enggak daftar dulu? Nah, loginnya di dalam agama Islam itu cukup membaca 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu ada penilaian. Ya, ada penilaian. Nah, penilaian itu ya tergantung dari kerajinan kan, keaktifan dan seterusnya. Nah, maka setelah dia ya masuk ke dalam agama Islam, membaca 2 kalimat syahadat, maka dia baru beribadah kepada Allah. Karena kalau cuma ikut-ikut ibadah, ini ikut-ikut ibadah nih, berapa banyak orang mungkin berinfak, bersedekah, tapi belum berislam.
Ya kan? Mungkin ikut-ikut juga beribadah ke masjid dan seterusnya. Nah, maka dapat pahala enggak? Itu tadi. Harus login dulu. Nah, ini la ta'buduna illallah. Dalam kehidupan ini tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nah, tata cara beribadahnya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka nanti syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah senantiasa kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakannya. Yang kedua adalah tata caranya mengikuti ya petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ibadah itu dijadikan alasan ya, alasan dan tujuan dunia. Ini biasanya banyak yang itu. Karena nanti kalau enggak maka akan disalahkan. Contoh misalnya qiyamul lail itu diantara keutamaannya bisa menghilangkan atau mencegah dari penyakit. Ternyata dia qiyamul lail nih, tapi niatnya utamanya itu supaya tidak kena penyakit. Akhirnya dia sakit. Akhirnya menyalahkan sholat tahajudnya kan gitu. Akhirnya tahajud lagi tuh, tak qiyamul lail lagi. Sama seperti sholat duha. Di antara keutamaannya bisa mempermudah, memperluas rezeki. Ya, akhirnya sholat duha, tapi tujuan utamanya itu dia. Ternyata dia sholat duha terus setiap hari. Kok enggak ada penambahan ini? Wah, kalau begitu tak usah sholat duha kan? Akhirnya itu dia. Maka di dalam masalah ibadah ini yang harus kita ya jadikan sandaran itu adalah keikhlasan kepada Allah. Udah ikhlas saja ketika kita beribadah, tujuannya hanya memang ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah urusan-urusan dunia itu urusan keberapanya gitu, yang jadikan utama. Nah, berapa banyak orang biasanya itu, ayo sholat duha, nanti bisa nambah rezeki. Gitu. Oh, sholat duha, udah berapa tahun sholat duha, tak nambah-nambah juga. Nah, ini juga menjadi ya catatan kita. Yang keduanya tata caranya mengikuti aturan Rasul. Nah, yang kedua ini adalah puncak dari apa namanya muamalah. Wabil walidaini ihsana. Agar berbuat baik, berbuat baik dengan kedua orang tua. Karena dengan kedua orang tua ini sangat luar biasa. Makanya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, dosa yang ke-8 itu adalah uquq al-walidain, durhaka pada kedua orang tua. Ayatnya banyak. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, apa yang akan didapatkannya? Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat azab atau sanksi kepadanya di dunia sebelum dia meninggal dunia. Kullu dzunub, setiap dosa-dosa yu'ajjilullah biha man nasya'u ila yaumil qiyamah. Setiap dosa-dosa itu akan diakhirkan sanksinya di hari kiamat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu fil hayati qabla al-mamat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecuali durhaka kepada kedua orang tua, Allah akan mempercepat balasannya di dunia sebelum dia meninggal dunia. Artinya di dunia dapat azabnya juga, di akhirat dapat azabnya juga. Ini luar biasa. Di antara apa? Akbarul kabair, dosa yang paling besar
setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini kalau mengatakan apa? Wala taqul lahuma uffin, jangan kalian mengatakan itu berarti sebuah pelanggaran kan itu ya. Wala taqul lahuma uffin, sebuah maksiat gitu. Yang langsung diabadikan dalam Al-Qur'an larangannya. Kalau mengatakan saja tak boleh, apalagi mencaci maki atau memukulnya kan gitu. Kalau kepada kedua orang tua tak boleh mengatakan apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar ya. Kalau kepada kedua orang tua wala taqul lahuma uffin, tak boleh mengatakan ente kadang-kadang gitu. Lagi familiar kata itu ya. Nah, mengatakan saja tak boleh, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya, mencaci maki, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Dan ternyata selain daripada itu, orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua ada keistimewaannya. Di antaranya apa? Yaziduhu fi umrih. Allah akan menambah umurnya. Jadi di antara kelebihan orang yang biasa berbuat baik kepada kedua orang tua, maka dia man barra liwalidayhi, ya, siapa saja yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah umurnya. Para ulama berbeda pendapat menambah umur, ada yang mengatakan menambahnya umurnya akan bertambah, memang benar-benar umurnya ditambah, ya, sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, ada juga yang memahami bertambahnya umur itu secara keberkahan, umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ya bermanfaat ya bagi orang-orang yang benar-benar bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berarti apa? Kebalikannya, kalau orang tidak berbuat baik pada orang tua, durhaka pada orang tua, maka akan dipercepat umurnya. Nah, itu diantara para ulama kemudian mengatakan hadis di atas mempercepat sanksinya itu diantaranya adalah memendekkan umurnya. Nah, ini penting juga, pengen berumur panjang, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian di antara bahaya uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua itu adalah dia akan sulit dalam sakaratul mautnya, sebagaimana Alqamah, ya, sebagaimana dikisahkan dalam hadis itu Alqamah, bagaimana beliau ini ya sedang sakaratul maut, diutuslah beberapa sahabat oleh Rasulullah SAW untuk ditalkinkan. Akhirnya dia tak bisa keluar suara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkali-kali tak bisa mengucapkan. Lalu kemudian datang lagi kepada Rasul. Nah, ketika itu kata Rasulullah, apakah dia sudah masih punya orang tua? Masih, ya Rasul, tinggal ibunya. Panggil ibunya. Atau kalau tidak bisa, saya akan datang ke sana. Nah, kata ibunya, biar saya datang kepada Rasul. Ditanya, bagaimana Alqamah? Oh, dia rajin. Ditanya kepada ibunya, bagaimana pandanganmu terhadap anakmu Alqamah?
Ya Rasul, dia itu rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, pokoknya selalu ibadahnya mantap. Tapi saya ini termasuk ya orang tua yang tidak senang kepadanya karena dia telah menyakiti hatiku, kan gitu ya. Dia ini termasuk kata-katanya itu kurang baik, menyakitkan ya. Lalu kemudian kalau begitu kata Rasulullah, oh inilah yang menjadi penghalang dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam sakaratul maut. Itu masih sakaratul maut tuh. Nah, dalam kondisi yang seperti itu maka kemudian Rasulullah sampaikan, kalau begitu kumpulkan kayu api, kita bakar saja itu Alqamah. Kata Rasulullah begitu, wahai sahabat, kumpulkan kayu api, kita bakar Alqamah. Kata ibunya, ya Rasul jangan begitu Rasul, itu anak saya juga gitu. Ya kata Rasulullah, siksa neraka itu lebih dahsyat daripada dibakar dia. Ya kalau begitu ya Rasul, saya akan memaafkan dia. Gitu. Kalau begitu saya akan memaafkan dia. Saya ridho ya Rasul, saya memaafkan dia sekarang. Itu bahasa kita, bahasa terjemah lepasnya ya. Nah, lalu kemudian sahabat ini datang kembali kepada Alqamah ini, lalu kemudian ditalkin kembali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum sahabat ini naik ke rumahnya, ternyata dia sudah mendengarkan suara Alqamah ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, nyaring kedengaran dari luar rumah. Wah, itu luar biasa ya. Ini ridho dari kedua orang tua. Nah, ini sekilas tentang maka di dalam ayat itu disebutkan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga wazil kurba, berbuat baik zil kurba dengan keluarga, kerabat ya. Kerabat ini ada 2, ada kerabat dekat, ada kerabat jauh ya. Kerabat dekat, ada kerabat jauh. Nah, di antara keutamaannya, orang yang bisa menyambung silaturahim. Nah, ini keutamaan orang yang bisa menyambung silaturahim dengan kerabatnya. Keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya, menjaga hubungannya dengan manusia yang lainnya. Nah, di sini disebutkan juga wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nah, dalam ayat disebutkan, apakah kalian ketika memimpin diberi kedudukan, lalu kemudian kalian melakukan kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus silaturahim. Ini banyak juga biasanya orang ketika sebelum menduduki suatu kedudukan ya, sebelum menjabat itu baik dengan orang lain, bisa silaturahim kan gitu ya. Tapi ketika sudah menjabat itu tak bisa tersentuh. Maka tak mau silaturahim. Ini ada ayatnya ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Surah apa itu? Surah Al-Fath ya. Ya, silakan dibuka. Surah Muhammad, surah Muhammad ayat 22.
Surah Muhammad ayat 23. Surah Muhammad ayat 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan? Biasanya gitu. Biasanya orang itu kalau sudah menjadi pemimpin, kebiasaannya dua: melakukan kerusakan, yang kedua memutus silaturahim. Apa yang akan dilakukan, apa akan didapatkannya? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Ayat 23-nya itu. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Ya, maka dia akan dilaknat oleh Allah, ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatannya. Ini luar biasa ya. Ini biasanya seharusnya ini harus banyak juga para pejabat-pejabat membaca ayat ini, mengkaji ayat ini. Nah, jangan sampai ketika sudah menjabat lupa dengan rakyat, ya, memutus hubungan silaturahim kekeluargaan dan melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, mudah-mudahan tak ada yang begini. Tapi kalau sudah disebutkan dalam ayat ini, kebiasaan itu memutus hubungan silaturahim. Ya. Jadi orang ngaku, oh saya keluarganya, keluarga dari mana? Kan gitu. Nah ini banyak yang terjadi begitu. Nah selanjutnya wal yatama. Ya, wal yatama. Yatama ini artinya jamak dari anak-anak yatim. Nah, hendaknya pertama tadi berbuat baik pada kedua orang tua, kedua berbuat baik pada kerabat. Kerabat dekat, kerabat jauh, menyambung hubungan silaturahim. Dan kita mesti tadi harus tahu dalam riwayat disebutkan agar kita mencari nasab kita. Kalau bisa itu sampai dicari nasabnya. Minimal 7. Ya, 7 turunan ke atas. Minimal. Ada yang hafal nasabnya? Sampai kakek aja dah lupa ya. Ini memang disebutkan, diminta. Ya, agar ini kesunahannya juga adalah mencari nasab. Nasab kita ke atas, ke samping dan ke bawah. Gitu. Dan yang masih biasanya eksis itu nasabnya itu biasanya orang-orang ya, habaib itu biasanya para habaib itu mencatat nasabnya. Nah, selain itu rata-rata nggak ingat ya. Ya, bahkan apa namanya? Bapaknya kakek udah lupa gitu. Nah, ini. Nah, berikutnya agar kita berbuat baik pada al-yatama, anak-anak yatim. Di antara keunggulannya berbuat baik pada anak yatim itu adalah Rasulullah SAW sampaikan, man ala, siapa saja yang merawat anak yatim, memelihara anak yatim, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan anak yatim yang memberi, saya dengan orang yang merawat anak yatim, membiayai anak yatim seperti ini di surga. Nah, jari telunjuk dan jari tengah. Berarti apa? Bersaudara, dekat. Tempatnya berarti apa? Kalau Nabi Muhammad SAW surga Firdaus, berarti dia masuk surga Firdaus juga.
Itu luar biasa. Jadi kalau dia pertama anak yatim, kemudian yang kedua, selain itu mungkin ada ibunya, janda. Maka orang yang as-sa'i ala armalah, orang yang membantu, menolong, menyelamatkan janda, kal mujahid fi sabilillah, pahalanya sama seperti berjihad di jalan Allah. Masya Allah. As-sa'i bisa menolongnya, membantunya, bisa juga menikahinya, kan menyelamatkannya juga itu. Itu terserah itu. Wah, itu luar biasa. Sudah ada anaknya yatim bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelamatkan ibunya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, tinggal siapa yang siap itu silahkan. Niatnya untuk menyelamatkan. Gitu ya, Masya Allah, ini luar biasa. Dijamin oleh Rasul. Nah, di antara juga ada seorang yang hatinya kasar, tak pernah tidak lembut hatinya. Maka disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dia mendatangi anak yatim, memberi dia makan, lalu usap kepala dan wajahnya. Maka perbuatan itu bisa melembutkan hati. Itu bisa melembutkan hati. Nah, ini maka disunahkan juga kalau kita memberi anak yatim, bertemu anak yatim, diusap kepalanya. Nah, itu usap kepalanya. Itu catatan anak yatim sebelum balik. Kalau anak yatim perempuan agak besar, jangan. Nah, itu. Nah, disebut yatim ini kapan? Sebelum balik. Yatim tuh kategorinya sebelum balik. Kalau sudah balik, selesai keyatimannya. Saya fikir seperti itu. Kalau dikatakan tak terbatas, mungkin bapak-bapak semua yatim semua. Karena udah habis, orang tuanya udah meninggal semua kan gitu ya. Nah, jadi anak yang katakan anak yatim itu kalau sebelum balik. Kalau setelah balik itu sudah walaupun mungkin orang masih secara kebiasaan itu istilah disebut dengan istilah yatim juga. Wal masakin. Nah, itu juga harus berbuat baik dengan orang-orang yang senantiasa dimasakin. Orang-orang yang kurang mampu maka hendaknya berbuat baik juga kepada mereka. Jadi pada orang tua, pada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan hendaknya dia apa? Berkata yang baik-baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Berkata yang baik ini artinya jangan sampai lisan kita banyak mengeluarkan kata-kata yang kotor, lalu kemudian sumpah serapah dan seterusnya. Nah, ini patut kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya wa aqimus shalah. Selain dari hubungan sosial itu, maka hendaknya kita juga membangun hubungan kepada Allah. Wa aqimus shalah, mendirikan salat, jangan pernah kita tinggalkan. Wa atuz zakah, menunaikan zakat. Zakat ini adalah zakat mal, zakat harta atau zakat fitrah. Wa tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi lalu berpaling dari ajaran, padahal ajarannya ini adalah ajaran baik, ajaran banyak sosialnya, lalu kemudian yang banyak
keutamaan ibadahnya, ya, tetapi mereka kemudian berpaling. Ya. Nah, kalau kita bisa melakukan ya hal-hal ya ajaran-ajaran terbaik ini, maka kita akan dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita buka ya sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 83. Mengapa yang sudah Al-Baqarah ayat 83 berbuat baik kepada anak yatim disebutkan sebelum orang miskin? Di ayat 83 sebelum apa, Pak? Sebelum orang miskin. Oh, sama miskin. Yang kedua, ihsan itu berbuat baik kepada Allah, iman, bertakwa, baik kepada manusia, saya tanyakan kepada, apakah perlu kita berlaku ihsan terhadap alam semesta? Alam semesta, iya. Yang ketiga, bagaimana hikmah dan manfaat dari berbuat ihsan dalam kehidupan kita dalam berjemaah? Itu saja Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, kenapa yatama diawalkan dari masakin? Nah, dalam kalau yang ditanyakan ini, wallahu a'lam. Ya, kalau kenapa ini sudah dari Allah kan begitu ya. Nah, kalau kita mencari hikmahnya mungkin, hikmah kenapa yatama berbuat baik pada anak yatim ini didahulukan daripada masakin. Karena kalau yatim ini kan secara ini masih belum bisa bekerja. Ya kan, dia anak-anak belum bisa bekerja dan kebutuhannya itu sangat-sangat urgen sekali dan sangat sulit untuk bisa menahan lapar kan gitu ya. Nah, sedangkan orang miskin ini mungkin memang kebutuhannya ya kurang gitu, tapi masih bisa bertahan gitu, masih bisa dia punya tenaga untuk bekerja. Nah, itu seterusnya itu mungkin hikmahnya Pak ya. Tapi kalau aslinya seperti apa ini wallahu a'lam. Yang kedua, ihsan ya. Ihsan kepada alam semesta. Ya, berbuat ihsan ini kepada apa dan siapa saja. Dan ini dalam hadis juga disebutkan ya. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Nah, pada segala sesuatu maka kita mesti berbuat ihsan, berlaku ihsan kepada manusia, kepada binatang, ihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia, ihsan kepada binatang, ihsan kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, maka kemudian dalam banyak ayatnya termasuk la tufsidu fil ardi dalam Al-Baqarah sebelumnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak bumi. Jadi merusak bumi ini bagian dari maksiat. Ya, termasuk dosa. Ya, termasuk nebang pohon sembarangan kan gitu ya. Nah, membuang sampah sembarangan dan seterusnya itu juga adalah bagian dari ihsan. Tidak berlaku ihsan ya dengan lingkungan. Jadi ihsan ini mencakup segala aspek. Ya, tidak hanya ya kepada ya manusia saja. Bahkan nanti kepada binatang. Maka wa idza qataltum fa ahsinul qitla, kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Maka nanti ada di antara adabnya dia harus berbuat ihsan kepada binatang yang dia sembelih, ayam atau kambing. Maka di antaranya pisaunya harus tajam. Nah, dan baca basmalah. Tak boleh pisau dapur disembelihkan ke digesek. Wah, itu kan nyiksa. Itu kalau di dalam Islam. Dengan binatang saja kita harus berbuat baik, apalagi dengan manusia.
Maka ajaran terorisme itu tak ada dalam Islam. Ya kan? Dengan binatang saja harus berbuat baik, apalagi dengan manusia. Seakidah atau yang berbeda akidahnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, apa tadi Pak? Bagaimana hikmah dan manfaat dari berbuat ihsan dalam kehidupan? Nah, berbuat ihsan dalam berjamaah. Nah, ini kalau sudah ihsannya baik, muamalahnya baik dengan sesama, maka akan saling nanti memberi syafaat di hari kiamat. Ya, hari kiamat nanti kalau kita berbuat baik, udah otomatis di antaranya di dunia saja, dia meninggal dunia, maka akan banyak yang menyolatinya. Itu di antara ihsan kita. Kenapa orang banyak nyolati, banyak datang? Itu karena ya dia senantiasa berbuat baik dengan orang lain. Mendoakannya banyak. Maka Rasulullah mengatakan man mata, ya, siapa saja, ma min muslimin yamutu, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a, lalu dia disolati oleh 40 orang yang tak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka syafa'ahumullahu fi, maka Allah memberikan syafaat kepada jenazah itu. Nah, itu. Kenapa orang sampai 40 orang nyolati dia? Karena dia senantiasa berbuat baik, ihsan kepada orang lain. Coba bayangkan kalau dia tak ihsan ke orang, matilah dia katanya. Malah bersyukur. Nah, itu bagian dari itu dari ihsan itu. Nah, itu apalagi nanti di hari kiamat itu bisa memberi syafaat lagi. Ini luar biasa. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, silakan di sini Pak ya. Salam. Ya. Saya pernah baca di kitab Al-Ulul Bajar itu, katanya orang yang masuk Islam itu dosanya diampuni dan pahala selama dia sebagai kafir itu masih ada kan? Dia punya kebaikan atau dosa. Gimana? Iya. Iya, kebaikan-kebaikan dan keburukan setiap manusia itu ada. Yang muslim dan non-muslim tercatat semuanya di dunia ini. Cuman masalahnya nanti di akhirat. Makanya disebut dengan haba mansura. Nanti orang-orang yang tak beriman itu, maka nanti ketika di akhirat ada tempat tapi tak bisa dapat dia. Itu tadi. Nah, ketika dia masuk Islam di dunia, nah maka Allah Subhanahu wa taala yukaffir anhu ma salaf. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya. Sejak dia anak-anak sampai umur 60 tahun dia kafir, tak beriman kepada Allah. Tiba-tiba satu hari setelah itu dia bersyahadat, masuk Islam. Nah, taubat dia. Maka dosa selama 60 tahun nih dia ampuni semua dosa-dosanya. Kembali ke fitrah, ke nol. Karena baru login ya kan? Kembali ke nol. Ya memang ada keterangan bahwa ada catatan-catatan kebaikan yang itu ditambahkan, itu sebagai bonus. Itu sebagai bonus. Dosa-dosanya diampuni, kebaikannya ditambahkan. Oh, ini sangat luar biasa ya. Kalau masuk Islam tak sholat, iya, sholat menjadi dasar lagi itu nanti. Ya, setelah itu login kan, kalau cuma daftar aja, tidak kerjakan apa-apa kan, bisa jadi tak dapat ijazah ya kan. Nah, gitu, contohnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum. Oh iya. Iya. Jadi Bapak ini berkebun, kan begitu ya, berkebun. Ya, jadi berkebun, nyangkul, nebas.
Nah, apakah itu termasuk merusak? Nah, ini tidak. Kenapa? Karena memang ada ketentuan ininya. Kalau begitu nanti bahaya. Jangan diartikan secara global ya, general. Karena kalau begitu nanti ayam tak mau disembelih. Kenapa? Ini termasuk membunuh. Nah, ini kan ada ketentuan, tidak masalah. Misalnya halaman rumah, kemudian ditebas, disemprot dan seterusnya. Dan itu dibolehkan. Nah, tetapi yang jelas apa? Fa'asinu, ya. Fa'asinul kitlah tadi. Jadi kalau misalnya berbuat baik, nah ketika membunuh pun membunuhnya dengan cara baik. Gitu. Kayak misalnya nyamuk itu penting juga. Kalau bunuh aja sekali, tepuk langsung mati dia kan. Jangan ketika dibunuh sayapnya dibuang satu gitu kan. Dia preteni satu-satu. Nah, ini termasuk penyiksaan. Nah, itu diantara itu. Termasuk nebas apa semuanya, rumput diinjak ya tidak apa-apa. Dan kalau begitu nanti tak bisa keluar rumah dia. Semuanya itu ya. Nah, itu. Oh, cicak ini memang dapat pahala bagi orang yang membunuhnya. Di antaranya ada 5 binatang fasik yang disunnahkan untuk dibunuh. Wah, itu. Di antaranya apa? Cicak, ular, kalajengking, al-kalbul akur, anjing galak. Anjing yang galak itu sunnah dibunuh. Nah, kalau ada anjing galak bisa dicari dapat pahala gitu. boleh itu. Al-kalbul akur. Ya. Gitu ya. Wallah a'lam bissawab. Nah, termasuklah cicak itu. Si ada? Ya boleh. Terakhir Pak. Ya. Baca. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kejahatan yang besar. Ayat 14 surat Al-Luqman. Dan kami perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah dan menyakitinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, hanya kepada aku yang kembali. Ya. Apakah ada keterkaitan dengan surah Al-Baqarah dan ayat ini? Ya. Itu jelas ada terkaitnya, Pak. Nanti banyak ayat-ayat bicara tentang kedua orang tua ini banyak. Nah, termasuk kalau tadi ayat 2 itu wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jadi orang tua Luqman ini kemudian memberikan pelajaran kepada anak-anaknya jangan melakukan kesyirikan, karena memang kesyirikan itu adalah kezaliman. Dan setelah itu apa? Itu nanti penjelasan tentang ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu ada keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pelajaran dan hikmah bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.